Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alvina Maulidina dan saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat yang berjudul Non-Verbal Communication as EFL Students Interpersonal Skills. Baiklah, kita langsung masuk saja ke bagian pengantar. Interpersonal skills sangat penting untuk dimiliki oleh seorang siswa IFL karena merupakan kemampuan-kemampuan dasar yang dapat membantu mereka dalam membangun hubungan kerjasama dengan orang lain, terutama ketika siswa IFL sudah berada di lingkungan masyarakat luas. Kemampuan interpersonal juga dapat membantu menyelesaikan masalah. Munculnya suatu masalah bisa saja diakibatkan dari kurangnya kemampuan interpersonal. Misalnya, sering terjadi kesalahpahaman antar sesama yang efeknya dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, interpersonal skill sangat penting untuk dimiliki. Nah, salah satu dari kemampuan interpersonal skills yang sangat penting untuk dimiliki yaitu kemampuan komunikasi. Karena dengan komunikasi, seseorang bisa menyampaikan pesan, informasi, perasaan, dan lain-lain. Seorang siswa IFL harus mempunyai kemampuan komunikasi yang memadai agar bisa menyampaikan ide-ide atau opini mereka. Namun hal itu tidaklah mudah. Berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa IFL, menyampaikan ide atau opini tidaklah segampang itu. Selain karena faktor kurang percaya diri, terkadang saya juga bingung bagaimana cara untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Di dalam artikel yang ditulis oleh Keynge 2017 yang berjudul The Importance of Communication in Sustainability and Sustainable Strategies, terdapat dua cara dalam menyampaikan pesan, yaitu dengan cara verbal atau non-verbal. Cara verbal sudah sangat umum digunakan, bahkan kebanyakan guru ketika mengajar hanya berfokus pada verbal communication. Padahal dengan menerapkan non-verbal communication dapat memaksimalkan verbal communication. Non-verbal communication antara guru dan siswa sangat bermanfaat untuk memahami satu sama lain. Siswa dapat dengan mudah memahami guru dan guru akan lebih mudah untuk memberikan instruksi. Nah, selanjutnya bagian pembahasan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang definisi dari interpersonal skills, definisi dari nonverbal communication, jenis-jenis nonverbal communication, dan membangun keterampilan komunikasi nonverbal siswa IFL. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian A. Definisi dari interpersonal skills. McConnell mengatakan bahwa interpersonal skills adalah kemampuan yang sangat penting yang berkaitan dalam berurusan dan berhubungan dengan orang lain antara individu yang satu dengan individu yang lain. Klein dan kawan-kawannya tahun 2006 mengatakan bahwa keterampilan interpersonal sebagai istilah payung yang mengacu pada perilaku yang diarahkan pada tujuan termasuk komunikasi dan kompetensi membangun hubungan digunakan dalam interaksi interpersonal yang ditandai dengan proses perseptual dan kognitif yang kompleks, interaksi verbal dan nonverbal yang dinamis, pertukaran beragam peran, motivasi, dan harapan. Hayes tahun 1991 juga mendefinisikan keterampilan interpersonal sebagai perilaku yang diarahkan pada tujuan yang digunakan dalam interaksi tatap muka yang efektif dalam mewujudkan keadaan yang diinginkan. Pendapat lain dari Wahyuni tahun 2017 mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Dari keempat definisi tersebut, interpersonal skills adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dengan orang lain secara tatap muka dengan tujuan membangun hubungan antar individu. Keterampilan interpersonal berasal dari kesadaran dan perilaku yang dapat dikembangkan dengan meninggalkan kebiasaan buruk dan membiasakan hal-hal yang memiliki tujuan berguna dalam kehidupan sosial. Selanjutnya bagian B, definisi dari nonverbal communication. Pembairo dan Shackelford tahun 2017 mengatakan bahwa keterampilan komunikasi nonverbal juga disebut bahasa isyarat atau bahasa diam, mencakup semua perilaku yang dilakukan di hadapan orang lain atau yang dirasakan baik secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, Pilu, Hardianto, dan Riyadi tahun 2019 mengatakan komunikasi nonverbal adalah dialog tak terucapkan yang melibatkan pesan yang disampaikan melalui kata-kata. Parangduk dan Karisi tahun 2020 juga mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai pengiriman atau penerimaan pesan tanpa kata-kata melalui gerak tubuh, bahasa tubuh, postur tubuh, dan nada suara atau ekspresi wajah. Pendapat lain dari Putela tahun 2015 mengatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat didefinisikan sebagai bentuk komunikasi diam dengan seseorang atau pihak tanpa menggunakan bentuk ucapan apapun untuk menarik perhatian audiens atau mengeksploitasi pesan.
Dari definisi tersebut, kita mendapat kesimpulan bahwa komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata untuk menyampaikan informasi, pesan, atau perasaan, melainkan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, diam, kontak mata, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya. Siswa pun menanggapi amas na gama penuh ayu tasas guru kalau aku kali dulu naut na sa pangam na sala iya gabra nahut na suata stat ay number ubud harap na kita harap mapapat urungat katak na namanya hayo si sedap tidak urungat kata kita imaha mo mami beluru ubud harap na katak na kita harap mamayo sis na kata ini iya pa daw harap mami belkut no crush sig na iliat kasi dash di beramitkan na ulu salak maladi ubud harap mo tak crush sig hari ibu nak sarap nak malam na daw nangas ngay sa inumapot na bala na amoy niya sarap na amoy niya sala na nakano ginilas nilap may dawi sirps kayo na matasas ay dawi sirps kayo lalam na kamaginapan ay niya labas na nguli bawes di pare mag-iinit sa hamit tapos na asarap ay dawi sirps kayo atas na sirps kayo sirp isunok alit salak isinok at kita ko si sanok na tangi ro kay gabas to taaw si so ko ganyan put no at ampat nok na kando mamlu naray dal mo sa sarmalad nasok na kay may put no alas di din masibat ampat nok ni almaro at am na ganung wat rabat ikata makita gati ay at ampat nok ta et nok ya amat ramay na siya inumo ko bernan sinik guys negab. Kemudian bagian D, membangun keterampilan komunikasi nonverbal siswa IFL. Siswa IFL adalah siswa yang belajar bahasa Inggris yang tentunya dalam pembelajaran bahasa tidak lepas dari aspek komunikasi. Siswa IFL diharapkan kompeten dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik, terutama dalam keterampilan berkomunikasi. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali dengan pembelajaran yang lebih komunikatif, tidak hanya secara verbal tetapi juga nonverbal. Dalam membangun kemampuan komunikasi nonverbal siswa di kelas IFL, peran guru sangat berpengaruh. Guru harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya komunikasi nonverbal. Selain itu, guru harus menerapkannya terlebih dahulu agar siswa dapat mencontohkannya. Guru harus membekali siswa dengan kemampuan komunikasi yang memadai dan memberikan latihan yang dapat merangsang kemampuan komunikasi nonverbal siswa. Setelah itu, siswa akan mulai belajar membiasakan atau mengubah perilakunya untuk mencapai tujuan keterampilan komunikasi nonverbal. Tindakan yang dapat dilakukan guru saat mengajar di kelas IFL seperti yang diungkapkan oleh Rashid tahun 2015 yaitu memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, antusias dalam mengajar, memandang setiap siswa saat mengajar, menggunakan gerak tubuh saat berbicara di depan kelas, menggunakan ragam vokal saat berbicara di depan kelas, tersenyum di depan kelas saat berbicara, berpakaian rapi, postur tubuh santai saat berbicara di depan kelas, bertatap mata saat memanggil nama siswa, mengangguk mengikuti jawaban siswa, mendekati siswa saat berbicara, berjalan dari belakang ke depan dan menyamping antar barisan saat mengajar, sangat sedikit melihat papan tulis atau catatan saat berbicara di depan kelas, berjabat tangan dengan siswa. Dengan membiasakan tindakan-tindakan tersebut, secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal siswa karena sikap guru yang baik akan memberikan refleksi yang baik pula kepada siswa. Nah, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dengan orang lain secara tatap muka dengan tujuan membangun hubungan antar individu. Keterampilan interpersonal berasal dari kesadaran dan perilaku yang dapat dikembangkan dengan meninggalkan kebiasaan buruk dan membiasakan hal-hal yang memiliki tujuan berguna dalam kehidupan sosial. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata untuk menyampaikan informasi, pesan, atau perasaan, melainkan menggunakan bahasa tubuh, ekspresi, diam, kontak mata, dan bentuk komunikasi nonverbal lainnya. Komunikasi nonverbal berfungsi untuk memperkuat pesan yang disampaikan melalui komunikasi verbal, misalnya dengan membantu komunikan memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan membuat pesan lebih terarah dan jelas. Hal ini dikarenakan komunikasi nonverbal lebih jujur karena sifatnya yang spontan, sehingga komunikan lebih mudah mengetahui apa yang disampaikan oleh komunikator. Jenis komunikasi nonverbal termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan sentuhan. Semuanya dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan komunikasi verbal. Dengan menerapkan jenis-jenis komunikasi nonverbal tersebut, pembelajaran akan lebih efektif.
Dalam membangun kemampuan komunikasi nonverbal siswa di kelas IFL, peran guru sangat berpengaruh. Guru harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya komunikasi nonverbal. Selain itu, guru harus menerapkannya terlebih dahulu agar siswa dapat mencontohkannya, membekali siswa dengan kemampuan komunikasi yang memadai, dan memberikan latihan yang dapat merangsang kemampuan komunikasi nonverbal siswa. Setelah itu, siswa akan mulai belajar membiasakan atau mengubah perilakunya untuk mencapai tujuan keterampilan komunikasi nonverbal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.